Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Silmi Kafa dengan NIM 22230031. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan hasil dari materi saya, artikel yang berjudul tentang heterogenitas dalam manajemen laba perusahaan tercatat yang mengikuti standar pelaporan keuangan internasional, konvergensi, atau pengalaman negara berkembang. Baiklah, pertama yaitu satu pembahasan teorinya. Terdapat beberapa teori yang dibahas dalam artikel ini. Satu, teori manajemen laba atau earning management theory, tentang perusahaan melakukan manajemen laba, misalnya memaksimalkan bonus manajemen, menghindari pelanggaran, perjanjian hutang, menstabilkan laba, atau mempengaruhi persepsi investor. Dua, teori kelembagaan, yaitu tentang teori yang mempengaruhi praktik pelaporan keuangan perusahaan, misalnya kualitas penegakan hukum, perlindungan investor, budaya akuntansi. 3. Teori sinyal, termasuk ke dalam laba, berfungsi sebagai sinyal informasi kepada para pemangku kepentingan. 4. Konvergensi standar pelaporan keuangan internasional, yaitu tentang kualitas pelaporan keuangan dan praktik manajemen laba, khususnya di negara berkembang. 5. Heterogenitas perusahaan, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan heterogenitas antara perusahaan, misalnya ukuran perusahaan, profit, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kasus yang dibahas, yaitu tentang motivasi penelitian. Adanya asumsi bahwa konvergensi IFRS akan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mengurangi praktik manajemen laba secara global. Namun, efektivitas IFRS dalam mengurangi manajemen laba mungkin berbeda-beda antara negara, terutama antara negara maju dan negara berkembang karena perbedaan lingkungan kelembagaannya. 2. Karakteristik negara berkembang dalam konteks IFRS. Terdapat beberapa karakteristiknya, yaitu kualitas penegakan hukum yang mungkin lebih rendah. 2. Perlindungan investor yang belum sekuat negara maju. 3. Budaya akuntansi dan praktik bisnis yang mungkin berbeda. 3. Potensi dampak konvergensi IFRS di negara berkembang, yaitu peningkatan transparansi dan komparabilitas laporan keuangannya. Selanjutnya, objek penelitian. Bagian ini menjelaskan populasi dan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. 1. Populasi. Seluruh perusahaan tercatat di satu atau beberapa negara berkembang yang telah mengadopsi atau melakukan konvergensi signifikan terhadap standar pelaporan keuangan internasional. 2. Sampel penelitian. Pemilihan sampel dapat dilakukan dengan metode purposive sampling atau berdasarkan kriteria tertentu, misalnya perusahaan yang telah menerapkan IFRS selama periode waktu tertentu. Kriteria include sampel dapat meliputi beberapa hal, yaitu perusahaan tercatat di Bursa Efek negara berkembang yang dipilih, perusahaan yang memiliki data keuangan yang lengkap selama periode, 3 sektor industri yang relevan. Periode penelitian menentukan periode waktu yang relevan untuk mengamati dampak adopsi IFRS terhadap manajemen laba. Unit analisisnya itu perusahaan individual dalam setiap tahun pengamatan. Teknik analisis datanya yaitu terdapat beberapa hal yang digunakan untuk menganalisis data. 1. Pengukuran manajemen laba. Penggunaan model accrual discretion seperti model Haley, model Giessen, model Modified Jones, model performansi. Pemilihan model yang tepat perlu dijustifikasikan berdasar karakteristik dan konteks penelitiannya. 2. Pengujian heterogenitas manajemen laba. Terdapat beberapa hal, yaitu analisis deskriptif, analisis varians, analisis regresi panel data, analisis klaster, analisis regresi kuantil. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin hanya sekian hasil dari presentasi saya, yaitu hanya beberapa. Jika ada kesalahan kata ataupun pengucapan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.